Poin berikut adalah karnitin. Karnitin adalah asam amino yang ada di dalam tubuh kita. Banyak sekali fungsinya ya. Salah satu yang paling terkenal adalah sebagai transporter lemak. Jadi ketika Anda berolahraga dan tubuh Anda hendak membakar lemak, nah lemak yang ada di dalam sel itu tidak bisa langsung dipakai begitu aja. Dia harus dibuka dulu garasinya, ya. Kemudian diantar ke liver. Nah kemudian di liver dirubah menjadi asam lemak, kemudian dipakai. Nah transporternya ini adalah L-karnitin. Nah sebetulnya karnitin di dalam tubuh Anda itu ada gitu. Dan salah satu yang membantu produksi L-karnitin ini adalah vitamin C. Itu sebab banyak orang suka mengkaitkan bilang gini, oh ini infus vitamin C buat kegemukan gitu ya. Infus vitamin C buat kegemukan, oh vitamin C buat nurunin berat badan. Sebetulnya bukan vitamin C-nya, tapi vitamin C itu meningkatkan produksi L-karnitin di dalam tubuh kita. Jadi nanti ketika L-karnitinnya lebih banyak, maka potensi, sekali lagi saya bilang potensi lemak tubuh Anda untuk dibakar itu lebih besar. Nah, bakarnya tetap olahraga. Saya ingatkan lagi, olahraga itu 5-6 kali seminggu dan hari ke-7 kamu istirahat, gitu ya. Silakan, 500 sampai 1000 mg setiap hari. Dan untuk laki-laki Anda harus tahu bahwa L-karnitin juga meningkatkan fungsi dari reseptor testosteron. Baru tahu ya. Dia meningkatkan fungsi dari reseptor testosteron sehingga ekspresi dari hormon testosteron di dalam tubuh Anda itu lebih optimal ya. Nanti untuk berbicara produk-produk yang meningkatkan testosteron secara alami, kita akan bahas dalam topik yang lain. Nah, kemudian yang nomor 9 adalah CLA, conjugated linoleic acid, sempat menghebohkan ya. Dan ini sudah dipasarkan mungkin sekitar 20 tahun ya. Conjugated linoleic acid ini dalam dosis sekitar 3 gram itu memang membantu untuk satu sebagai fat burning fat ya, fat burning fat. Kedua sebagai sumber energi alternatif. Jadi kalau Anda itu lagi lapar itu mengkonsumsi CLA itu membantu, CLA bisa dipakai sebagai alternatif pencetus energi lemak dalam tubuh. Cuma memang pada beberapa orang tidak terlalu signifikan hasilnya. Beberapa orang merasa oke. Dan ini bahkan sudah sempat dipromosikan di salah satu tayangan di Amerika. Dr. Oz sempat mempromosikan CLA. Jadi kalau Anda mau mencoba ini fat burning fat CLA, silahkan coba ya. Ini salah satu alternatif yang nggak ada ruginya. Kemudian juga kalau toh memang nggak memberikan hasil yang sesuai dengan harapan Anda ya, so berarti nggak usah dipakai gitu. Tapi kalau Anda mau coba, why not gitu? Karena beberapa orang mengatakan hasilnya bagus sekali buat badannya, khususnya ketika dia melakukan namanya calorie restriction. Calorie restriction itu artinya dia mengurangi baik jumlah makan maupun durasi makannya. Para pelaku intermittent fasting lah yang cocok menggunakan ini. Intermittent fasting itu artinya dalam periode waktu tertentu itu dia makan, setelah itu dalam periode waktu tertentu dia nggak makan sama sekali. Nah, ketika periode nggak makan itu kan perut lapar. Nah, untuk memicu supaya bisa menggunakan lemak sebagai sumber energi dan atau menggunakan lemak itu sebagai sumber energi, salah satunya CLA. Alternatif CLA apa? Ya VCO misalnya begitu, virgin coconut oil. Ya, kira-kira fungsinya dari situ dalam konteks membantu mengurangi berat badan. Ya. Nah, kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah fiber. Fiber baik serat larut maupun serat tidak larut itu sangat penting untuk membantu kontrol berat badan dan juga diabetes. Nah, serat tidak larut itu kalau Anda makan sayur misalnya yang hijau tuh, ya kan, sayur hijau, Anda gigit-gigit, ya nanti nggak larut kan, nggak semuanya larut. Nah, kemudian ada juga yang larut kalau Anda makan buah yang banyak-banyak misalnya tomat gitu ya. Nah, di dalamnya kan kayak geli-geli gitu ya, kayak gel-gel gitu. Nah, itu adalah serat larut namanya. Ya. Saya ngasih gambaran yang simpel aja buat Anda supaya Anda ngerti, nggak usah terlalu teknis ya gitu. Nah, tapi serat ini sangat membantu kontrol gula darah dan juga membantu kontrol berat badan Anda lewat beberapa cara. Pertama, ketika Anda konsumsi serat tentunya nggak begitu aja modelnya kan, makan buah dan atau sayur. Ketika Anda makan buah dan atau sayur 1 hari 3 kali, konsumsi ini kan saya bilang konsumsi serat ya. Volume perut Anda lebih banyak.
lebih gede. Artinya kalau setengahnya udah keisi dengan buah dan sayur, artinya serat ini apa? Mengisi volume perut Anda sehingga Anda nggak terlalu rakus. Mau dikenyang-kenyangin gimana juga, yang masuk lebih sedikit ketimbang kalau Anda nggak konsumsi buah dan sayur. Kedua apa? Serat ini membantu memblokir lemak. Memblokir lemak sehingga kalau Anda toh makan gorengan, saya nggak saranin ya, nggak saran makan gorengan. Tapi kalau Anda makan gorengan atau apa yang digoreng, lemak itu bisa terikat dulu. Lemak itu bisa tidak terikat gini. Jadi lemak itu supaya makan nih, kita makan lemak supaya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah di duodenum namanya nanti berikatan, bercampur dulu dengan namanya cairan empedu. Nah lemak dan cairan empedu ini nyampur jadi emulsi namanya, jadi emulsi. Nanti baru di dalam turun ke dalam usus, di usus bisa diserap. Nah sekarang kalau kita mengkonsumsi serat, si cairan empedu itu nanti berikatan dengan serat. Ya, jadi ini makan serat nih, buah, sayur, kan? Begitu dirangsang, ada makanan, si cairan empedu itu udah GR gitu ya, keluar deh, gitu, dia netes gitu. Begitu dia netes keluar, ya sambil makan dia keluar, ketemunya sama serat itu dong, serat sayur dan atau serat buah dong, berikatan itu, gitu keluar, sehingga nanti begitu si lemaknya mulai masuk ke dalam perut kita, jadinya kira-kira yang keikat sama si empedu itu jadi lebih sedikit. Ngerti ya? Disitulah fungsinya lemak. Nah, Anda pun bisa menggunakan suplementasi fiber. Misalnya ada fiber yang dalam kemasan, ya saya sarankan kalau toh harus pakai pemanis, pakai stevia, ya. Ada yang udah tersaji dalam kemasan praktis, nah Anda bisa konsumsi itu setiap hari. Itu sangat membantu untuk membantu menurunkan gula darah, kolesterol, kemudian juga bahkan untuk yang punya masalah ginjal, kreatinnya bisa turunkan, plus membantu proses pembersihan usus Anda secara alami. Ketika usus Anda bersih secara alami, proses metabolisme Anda jauh lebih bagus. Nah ini adalah 10 produk-produk alami yang bisa membantu manajemen berat badan Anda, dan end up-nya bisa membantu Anda untuk mengurangi risiko diabetes. Jadi setelah Anda tahu, ya belajar lagi ya lebih lanjut dan take action. Saya doakan Anda sehat selalu. Salam sehat untuk Anda. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.